Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fikri Satiwadi, bisa dipanggil Kefrul. Saya dari kelas TI 22A2. NIM saya adalah 3122162 dan pada ini pada makul basis data yang praktikum ke-7. Happy watching. Saya juga dari Universitas Pelita Bangsa. Nah, di sini pertanyaan pertama adalah apa itu DBMS? Nah, DBMS sendiri adalah singkatan dari Database Management System. Adalah sebuah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola dan menyimpan data dalam sebuah database itu sendiri. DBMS juga bertanggung jawab untuk mengatur, menyimpan, memperbarui, dan memulihkan data dalam database itu sendiri. Nah, database juga memungkinkan pengguna untuk membuat, mengakses, dan mengelola database itu sendiri dengan cara yang efisien dan efektif. DBMS juga memungkinkan pengguna untuk mengatur hak akses dan keamanan data, menjaga integritas data, dan mengoptimalkan kinerja database itu sendiri. Contoh dari database DBMS sendiri yang populer itu adalah MySQL, Oracle Server. Terus habis itu juga ada PostgreSQL dan juga MongoDB. Nah, pertanyaan kedua adalah apa yang dimaksud dengan redundansi data? Redundansi data adalah sebuah duplikasi data yang tersimpan di dalam lokasi yang berbeda-beda. Hal ini dapat terjadi karena di dalam database itu sendiri tidak terstruktur dengan baik, sehingga terjadi sebuah kesalahan yang tidak disengaja dalam memasukkan informasi dalam sistem itu sendiri. Nah, redundansi data yang dapat menyebabkan beberapa masalah dalam database yaitu yang pertama seperti pengulangan data yang tidak diperlukan, yang dapat membuat ruang penyimpanan yang beraganan. Jadi dia tuh membuat ruang jadi boros. Nah, yang kedua adalah inkonsistensi data itu sendiri, dimanapun perubahan pada satu salinan data tidak diterapkan pada salinan yang lainnya menyebabkan inkonsistensi dan kesalahan data. Yang ketiga adalah masalah kinerja, karena penyimpanan yang berlebihan dan pengolahan data yang berulang-ulang dapat memperlambat kinerja database itu sendiri. Oleh karena itu penting untuk menghindari redundansi data dan memastikan bahwa data hanya disimpan dalam satu lokasi dalam database itu sendiri. Normalisasi adalah teknik yang digunakan desain database untuk menghilangkan redundansi data. Nah, yang ketiga adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan entitas. Nah, entitas itu dalam konsep basis data itu sendiri adalah objek atau konsep dalam dunia nyata yang dapat diidentifikasikan secara unik dan memiliki atribut dan ciri-ciri yang dapat digambarkan atau diukur. Nah, entitas sendiri itu juga bisa digambarkan ya. Nah, contoh entitas dalam dunia nyata seperti contohnya adalah pelanggan, ada pelanggan, pesanan, produk, atau karyawan. Nah, di dalam desain database, entitas itu mewakili tabel dalam database. Setiap hari data mewakili satu contoh dari entitas, dan setiap kolom dalam tabel memiliki atribut atau ciri-ciri entitas tersebut. Nah, yang keempat adalah apa itu composite key? Composite key adalah kunci utama dalam basis data itu sendiri yang terdiri dari dua atau lebih kolom dalam tabel. Kunci composite itu sendiri digunakan ketika satu kolom itu saja tidak cukup untuk secara unik mengidentifikasikan setiap baris dalam tabel itu sendiri. Nah, contoh, kita memiliki sebuah tabel pemesanan dalam database e-commerce. Masing-masing pesanan mungkin memiliki nomor pesanan yang unik, yang berbeda-beda pastinya. Tetapi beberapa pelanggan mungkin memesan beberapa produk dalam satu pesanan. Oleh karena itu, nomor pesanan itu tidak cukup untuk mengidentifikasikan setiap pesanan dalam tabel pemesanan. Nah, dalam kasus ini kita dapat
menggunakan kunci komposit yang terdiri dari nomor pesanan, ID pelanggan untuk memastikan setiap pesanan memiliki identitas yang berbeda-beda. Nah, kunci komposit juga digunakan untuk memastikan bahwa dua atau lebih kolom tidak memiliki nilai yang sama pada saat yang sama. Dan contoh di atas, kunci komposit akan mencegah pelanggan yang sama memesan produk yang sama dalam satu pesanan yang sama. Pengguna kunci komposit memungkinkan pengguna untuk mengoptimalkan kerja database dan memastikan bahwa data dalam tabel tetap akurat dan konsisten. Nah, yang kelima adalah apa itu kegunaan index key. Nah, index key adalah index key dalam basis data adalah struktur data yang digunakan untuk mempercepat pencarian dan pengambilan data dari tabel. Index key menyimpan daftar nilai-nilai yang berbeda dalam satu atau beberapa kolom tertentu dalam sebuah tabel, sehingga memungkinkan basis data untuk menemukan data dengan cepat dan efisien. Nah, kegunaan dari index key itu sebagai berikut adalah yang pertama adalah meningkatkan kerja query. Index key memungkinkan basis data untuk menemukan dan mengambil data dengan cepat tanpa harus melakukan pencarian melalui seluruh tabel. Hal ini dapat berguna ketika kita memiliki tabel dengan jutaan baris data dan kita ingin menemukan baris tertentu dengan sangat cepat. Nah, yang kedua adalah mengurangi beban server. Index key membantu mengurangi beban server dengan memungkinkan basis data untuk mengeksekusi query dengan lebih efisien, sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi query dan mengurangi beban pada server database itu sendiri. Dan yang ketiga adalah meningkatkan integritas data. Index key juga dapat digunakan untuk memastikan integritas data dalam tabel dengan membatasi nilai yang dimasukkan ke dalam tabel. Index key dapat dibuat sebagai unik atau sebagai kunci asing untuk memastikan bahwa data dalam tabel itu akurat dan juga konsisten. Namun, perbuatan index key ini juga memiliki sebuah bayaran, yaitu biaya. Membutuhkan ruang penyimpanan tambahan pada server database dan waktu untuk membuat atau memperbarui indeks key itu sendiri. Dan karena itu indeks key harus dipilih dengan hati-hati dan hanya dibuat untuk kolom-kolom yang paling sering digunakan dan query membutuhkan waktu pencarian yang lama. Ya, resikonya adalah penyimpanannya membutuhkan ruang yang banyak. Kemudian selanjutnya adalah ada beberapa jenis arsitektur basis data. Ada berapa jenis? Nah, yang pertama adalah arsitektur basis data tunggal. Nah, arsitektur ini mengacu pada database itu sendiri dan terdiri dari satu sistem manajemen basis data DBMS yang terpasang di satu server. Yang kedua adalah arsitektur basis data terdistribusi. Arsitektur ini mengacu pada database yang terdiri dari beberapa sistem manajemen basis data DBMS yang terpisah dan terhubung melalui jaringan komputer. Dan yang ketiga adalah arsitektur basis data terpusat. Nah, arsitektur ini mengacu pada database yang terdiri dari beberapa sistem manajemen basis data yang terpisah dan terhubung melalui jaringan komputer. Tetapi semua data itu disimpan dalam satu lokasi atau server pusat. Yang terakhir ada arsitektur basis data terdistribusi terpusat. Terdistribusi dan juga terpusat. Nah, arsitektur ini adalah kombinasi dari arsitektur basis data terdistribusi dan terpusat. Nah, biasanya arsitektur ini mengacu pada database terdiri dari beberapa sistem manajemen basis data DBMS yang terpisah melalui jaringan komputer, tetapi semua disimpan di beberapa lokasi atau server pusat. Arsitektur ini digunakan untuk organisasi besar
dengan banyak cabang dan departemen memudahkan akses ke data yang sama, tetapi juga mempertahankan keamanan dan konsistensi data itu sendiri. Nah, keempat jenis arsitektur basis data ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung kebutuhan dan tujuan organisasi sendiri ya. Nah, yang ketiga, ada apa saja sih level basis data? Yang pertama adalah level konseptual. Level konseptual adalah level tertinggi dari basis data itu sendiri. Nah, pada level basis data ini dirancang dan dijelaskan secara independen dan teknologi yang digunakan untuk mengimplementasikan. Level konseptual berfokus pada bagaimana data itu disimpan, dikelola, dan digunakan. Pada level ini, desain basis data terdiri dari model data konseptual yang disebut dengan entity relationship model atau yang biasa kita sebut dengan ERD. Nah, yang kedua adalah level logikal. Level logikal adalah level di mana basis data diimplementasikan. Nah, pada level basis data ini dijelaskan dengan menggunakan bahasa query seperti struktur query language yaitu SQL. Level logikal melibatkan pembuatan skema basis data meliputi tabel, kolom, kunci, dan juga hubungan antar tabel itu sendiri. Dan yang terakhir adalah level fisikal. Level fisikal adalah level terendah dari basis data. Pada level ini, basis data diimplementasikan secara fisik pada media penyimpanan seperti hard disk atau solid state drive. Level fisikal ini melibatkan pembuatan struktur fisik dari basis data seperti indeks, partisi, dan juga ruang tabel. Nah, ketiga level ini saling terkait dan bergantung satu sama lain. Desain yang baik pada level konseptual adalah memudahkan implementasi pada bagian logikal dan fisikal. Selain itu, desain yang baik pada level fisikal juga dapat mempengaruhi kinerja dan skala aplikasi yang dibangun di atasnya. Nah, yang kedelapan adalah apa perbedaan antara basis data hierarki dengan basis data jaringan? Yang pertama adalah pada struktur data. Nah, kalau basis data hierarki menggunakan struktur berupa sebuah pohon atau satu akar root node, sedangkan basis data jaringan hanya menggunakan struktur data berupa graph dengan banyak simbol graph dan juga dia banyak simbol yang bercabang-cabang. Nah, yang kedua adalah relasi antar data. Pada relasi antar data. Nah, pada basis data hierarki, relasi antar data diatur dalam hierarki atau struktur pohon yang terdiri dari node induk dan anak. Hanya node induk dan juga anak. Sedangkan pada basis data jaringan, relasi antar data diatur melalui simpul node yang terhubung dengan simpul lain melalui hubungan atau relasi tersebut yang disebut dengan set. Nah, yang ketiga adalah pada kemampuan itu sendiri. Nah, basis data jaringan lebih fleksibel dan mampu mengatasi banyak masalah yang tidak dapat diatasi oleh basis data hierarki. Misalnya, basis data jaringan mampu mengakomodasi relasi many to many dan memiliki kemampuan untuk mengakses data secara langsung melalui navigasi pointer, sedangkan basis data hierarki hanya dapat mengakomodasi relasi one to many, hanya satu dan juga ke banyak. Kalau many to many dari banyak. Nah, dan mengakses data secara terstruktur melalui navigasi dari satu simpul ke simpul lainnya. Yang terakhir adalah penggunaan. Basis data hierarki umumnya digunakan pada aplikasi sederhana dengan struktur data yang relatif sederhana. Sedangkan basis data jaringan digunakan pada aplikasi yang lebih kompleks seperti sistem manufaktur, sistem keuangan, dan sistem penjualan. Meskipun basis data hierarki dan basis data jaringan kurang populer pada saat ini ya, beberapa sistem legacy atau sistem yang sudah ada sebelumnya masih ada yang menggunakan sistem hierarki dan juga basis data jaringan itu sendiri. Nah, yang kesembilan ada apa perbedaan relational database dan entity relationship. Nah, di sini saya sudah buat tabel, ada definisi, fokus, level aplikasi, komponen, dan juga tujuan. Nah, kalau relation database pada definisinya adalah base data yang terdiri dari tabel terkait satu sama lain melalui kunci relasional.
Kalau entity relationship itu menggunakan model yang digunakan untuk merancang basis data dengan fokus pada entitas, atribut, dan juga hubungan antara entitas itu sendiri. Yang kedua adalah pada fokusnya. Fokus pada bagaimana basis data diorganisasikan dan dihubungkan satu sama lain melalui kunci relasional. Kalau entity relationship fokus pada entitas dan hubungan antara entitas itu sendiri. Yang ketiga adalah level abstraksi. Nah, ada relational database, basis data pada level fisik. Basis datanya hanya pada level fisik itu sendiri. Nah, sementara relationship model pada level konsepsional. Nah, kalau ini yang secara fisikal, kalau ini konseptual, konsepnya saja, bukan secara fisiknya tidak ada. Nah, komponen itu database terdiri dari tabel, kunci relasional, dan juga query untuk mengambil data. Sedangkan entity relationship terdiri dari entitas atribut, hubungan antara entitas, dan diagram IR untuk memvisualisasikan hubungan tersebut supaya bisa digambarkan ya. Konsepnya itu bisa dilihat. Nah, yang terakhir ada pada tujuan itu sendiri. Kalau relation database itu dirancang untuk menyimpan dan mengolah data, sedangkan entity relationship dirancang untuk merancang struktur basis data dengan fokus pada entitas dan hubungan antara entitas itu sendiri juga. Nah, meskipun keduanya berbeda, namun IR digunakan sebagai alat untuk merancang relational database. Karena IR memungkinkan perancang basis data memvisualisasikan hubungan antar entitas dan hubungan entitas dan mengorganisasi struktur basis data secara lebih mudah dan juga efektif. Dan yang terakhir, apa perbedaan SQL dan NoSQL? Nah, SQL itu ada perbedaan pada struktur data, skalabilitas, fleksibilitas, dan juga perform. Kalau SQL itu menggunakan model relasional dan juga menyimpan data dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom dengan skema yang telah dibuat atau ditentukan sebelumnya. Sedangkan NoSQL dapat menggunakan model struktur data yang berbeda-beda seperti dokumen, grafik, key value, atau kolom. Nah, kalau secara skalabilitas, SQL itu tidak mudah untuk diskalakan secara horizontal. Artinya peningkatan kapasitas harus dilakukan dengan menambah lebih banyak server. Kalau NoSQL itu dirancang untuk skalabilitas horizontal yang mudah digunakan, dapat diimplementasikan pada beberapa server itu sendiri. Dan yang fleksibilitas itu SQL memerlukan skema yang ditentukan sebelumnya dan tidak dapat menambahkan kolom atau mengubah struktur basis data tanpa merubah skema. Sedangkan NoSQL itu lebih fleksibel dan juga dapat memodifikasi skema basis data dengan mudah. Kalau secara perform lebih lambat, yang SQL lebih lambat dalam melakukan query kompleks atau pengelolaan data karena harus banyak melakukan join table, harus melakukan banyak join, harus dikaitkan. Nah, sedangkan yang NoSQL melakukan query secara efisien karena data terdistribusi dan data diakses dengan cepat. Nah, ini masih soal yang nomor 10 adalah berikan contoh basis data berbasis NoSQL. Nah, contoh basis data NoSQL antara lain adalah MongoDB, database dokumen, Cassandra, database kolom, Redis, database key value, dan juga Neo4j, database grafik. NoSQL biasanya digunakan untuk basis data besar dan kompleks untuk memerlukan skalabilitas yang mudah dan fleksibilitas skema yang tinggi. Sedangkan SQL digunakan pada aplikasi yang memerlukan basis data dan transaksi yang kompleks seperti sistem keuangan atau perbankan. Namun pilihan pada SQL dan SQL tergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi dan juga sumber daya yang tersedia. Nah, demikian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya cukupkan sampai sini. Terima kasih pada dosen saya, Agung Nugroho, SKMenkom. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.